Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisco Tatir Sudarsono, sarjana psikologi. Saya guru bimbingan dan konseling di SMA Tunas Daud Mataram, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi bimbingan dan konseling di LPTK Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan klasikan secara luring di SMA Tunas Daud Mataram. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana hari ini, sehat? Sehat. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesehatan. Di luar banyak orang yang ingin beraktivitas tapi tidak bisa, lemah tubuh, lumpuh, sakit dan sebagainya. Dan kita mengucap syukur sama Tuhan bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum lebih lanjut, saya minta kesediaan salah satu dari antara kalian untuk pimpin dalam doa. Siapa yang mau? Silakan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat jangan lupa bersyukur Tuhan untuk kemuliaan Tuhan karena kemuliaan kami mulai dari awal sampai akhir Tuhan kami serahkan kita kami ada di dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Nathan untuk doanya. Saya akan absen dulu ya. Absen. Aaron hadir. Hadir. Elia hadir. Evelyn hadir. Terus Tiffany Hadir. Joshua Hadir. Natalia Hadir. Nathan Hadir. Iren Hadir. Silona Hadir. Iwan Hadir. Cucu nggak masuk? Oh, Cucu ya? Berarti masuk semua ya? Oke. Nanti ada briefingnya, tapi tidak di awal, tapi nanti di tengah-tengah kalau ada sesuatu kita briefing. Gampang, yang seperti pernah sering kita lakukan. Selamat pagi tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, selamat sore tepuk 3 kali, selamat malam tidak usah tepuk. Iya, gini aja. Iya. Jadi di tengah-tengah misalnya nanti saya bilang selamat pagi ya, gini aja. Supaya fokus lagi kembali ke awal, supaya tidak kemana-mana pikirannya. Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya bully. Apa sih bully itu? Iya. Apa sih bully itu? Ada 4 hal seperti di depan, yaitu pengertian 5 ya, pengertian bully, bentuk bully, dampak-dampak bullying, tips menghindari perilaku bullying, dan perubahan sikap siswa. Artinya sikap kalian dalam merespon dan berperilaku tidak melakukan hal seperti ini. Oke, ada yang berkomentar tentang gambar di atas? Atau pernah jadi pelaku? Atau pernah jadi korban? Nathan? Ada? Mana? Yang dua-duanya? Dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah? Ya. Ada 3 ya? Ada pelaku, ada korban, ada penonton. Ya. Kadang-kadang kita lihat ada sesuatu terus kita nonton gitu. Ayo misalnya. Apa melakukan? Oke, Nathan tadi yang mana? Yang korbannya? Ya. Gimana waktu itu perasaannya atau kejadiannya seperti apa? Nah, waktu itu kan saya masuk SMP Pak. Ah. Karena kan di lingkungan saya mayoritasnya kan itu. Nah, itu saya duduk di kelas kan Pak. Atau ada kayak 5 orang anak gitu kan datang ke saya. Karena kan saya kelihatannya kayak cuek-cuek sama mereka gitu ya. Terus mereka suruh saya beli nasi gitu Pak. Oke. Saya nggak mau kan Pak, langsung ditarik leher saya gitu Pak.
ambil dari saya. Leher atau Ya ini Pak. baju? Disuruh kayak kalau bahasa Sumbawa kayak nyewa gitu Pak. Ah. Ngewa kayak kamu kayak lawan nih kamu. Oke. Saya diam aja Pak gitu. Oh diem aja? Ya. Tapi sampai dipukul enggak? Enggak Pak. Terus dia kemana? Habis itu dia pergi, manggil teman-temannya lagi kira saya ngelawan gitu. Akhirnya tuh lanjut lagi saya dipukul. Oke, ini yang penting. Perasaan waktu itu gimana? Jelas awal itu kan masih Waktu takut. dipegang Takut ya Pak. takut, Ya, terus panik terus juga kayak deg-degan. ya kan itu orang mereka 5 kan Pak. Mereka 5 orang. Ya, 5 orang. Sedia. Oke. Ada sih teman saya lihat cuma mereka diam-diam aja gitu. Oh, yang lain nontonnya aja. Ya, kan masih Ada yang banyak. belain? Belum ada Pak. Tidak ada yang belain. Cuma mereka datang teman saya lihat cuma sabar ya mau gitu anak itu. Oke. Itu berapa tahun? SMP? Berarti berapa tahun yang lalu? 4. Tahun lalu. Oke. Sekarang masih saya ingat. Sampai sekarang masih 4 tahun lah. 4 tahun ya masih diingat sampai sekarang itu kejadian. Berarti masih bisa lah merasakan deg-degannya waktu itu, jawabannya waktu itu ya. Masih 4 tahun. Ada yang berbeda. Ada yang pernah jadi korban atau jadi pelaku? Benar. Pernah. Pernah jadi pelaku. Benar. Coba ceritain dong gimana nih? Kapan, gimana gitu? Dulu di kelas Di kelas. SMP ya. Karena Ada satu murid nih yang dia emang kerjanya dibully. Dia paling sering dibully sama saya sama satu kelas gitu. Oke. Nah, saya juga pernah bully dia. Perasaanmu ketika membuli dia apa? Antara apa? Bukan ya, Mas. Senang. Ada senengnya, Ada senangnya. ada juga kesel Kesal sama siapa? sama orang itu. Oh, sama itu. Iya. Berarti ketika kamu bully dia tuh perasaanmu kesel gitu. Sehingga Karena kamu melampiaskan kekesalan saya maksudnya sama hal-hal yang lain ke dia gitu kan. Oke, artinya kamu punya masalah di tempat lain, terus kamu lampiaskan ke dia. Ih, ngeri. Oke, lanjut. Ini tidak hanya diancam ya, dan hanya diancam, tapi langsung menjurus ke perbuatan. Di temennya mungkin di bawah, terus didudukin. Mungkin ada penonjokan di sana. Ini kejadian yang sama ya. Ini anaknya dipakai helm, terus dipukul. Ini video sebetulnya, ini video kasusnya. Cuman di media massa dipotong terus dipakai helm, terus dipukul entah di mana sampai kejadian anaknya dibawa. What do you think? Kasihan. Pernah lihat kejadian seperti ini? Pernah. Terus perasaanmu gimana? Kayak kasihan gitu, tapi satu posisi kalau misalnya saya mau bantu gitu kan nggak cocok biasanya kayak begitu kan ke temen-temennya ya nggak tahu mungkin itu bawaannya kayak bercanda dijadiin bercandaan, tapi kan namanya bercanda tuh adalah batas wajarnya. Iya. Apalagi sampai dimainin fisik kayak gitu kan, apalagi hati orang tuanya juga kayak sedih lah anaknya digituin. Iya. Jadi ada yang namanya bully fisik, ada yang bully cyber. Kalau menurut kalian luka batinnya sama enggak antara fisik sama cyber? Sama ya? Ada yang pernah jadi pelaku atau jadi korban cyberbully? Terima-terima SMS, WA, atau di IG, dasar lu misalnya, apa gitu? Tidak pernah? Saya pernah Pernah? Berapa tahun yang lalu? Atau barusan? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Gimana kejadian? Jadi ceritanya tuh kayak salah paham itu kalau saya sama antara geng teman cewek itu. Terus teman-teman ceweknya ini kayak dia nge-post SG yang isinya grup chat mereka, dan itu nyindir-nyindir saya kayak bilang saya bodoh lah, nggak tahu malu lah, terus difak-fakin lah saya. Terus perasaanmu gimana? Marah sih. Marah. Terus sudah ketemu lagi? Enggak sih, saya
diemin aja. Diemin aja. Oke, nanti kita cari tahu ya kenapa, apa yang harus kita lakukan. Oke, sama ya seperti yang apa namanya Natalia ya, dibilang jelek lah, bodoh lah, pecundang lah dan sebagainya. Sama ya. Saya berbuli juga ini ya. Ini juga sama. Nah, kita mulai mengarah ke kasus. Tidak jauh-jauh di pulau kita, di Lombok, ada beritanya diambil dari pikiranrakyat.com. Diduga jadi korban bully, remaja asal Lombok Timur meninggal dunia karena lumpuh patah otak, kaki yang bagian belakang ya. Diselong ya. Diselong ya. 14 November 2022 barusan berarti. 14 November 2022. Jadi kan bagian belakang. Artinya bisa bayangkan lah ya apa yang terjadi sama dia sehingga batang otaknya bisa mengalami kelumpuhan di Lombok Timur, tidak jauh dari kita. Pernah nonton video ini? Dia aja, dia nyayang, cewek lah, cewek dulu ini. Tadi yang gambar-gambar tadi laki-laki, sekarang cewek-cewek. Kenapa geleng-geleng? Gak nyangka. Tapi baru atau dulu pernah lihat ada. Terus apa yang Iwan pikirkan? Ya apa dasar mereka melakukannya? Ya kayak heran aja gitu. Biasanya kan yang gini-gini biasanya kelompok kan. Selamat siang. No, kan? Lupa. Selamat siang. Fokus ya. Selamat sore. Selamat pagi. Oke. Kita akan bagi 4 kelompok. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nanti setiap kelompok akan melakukan diskusi dengan kelompoknya dengan topik-topik yang sudah ditentukan. Mau bikin kelompok sendiri atau saya bikinkan? Gimana Pak? Bikinkan? Ya. Siapa namanya nilai? 1, 2 terus gitu nilai. 1, 2, 3. 2. Oke, yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dan dengan 4. Silakan yuk. Saya bagi kertas ya. Nomor 1, 2, 4. Oke, sampai kelompok 1. Kelompok 1 tentang pengertian bully. Kedua, bentuk-bentuk bully. Kedua siapa? Kedua. Ketiga, sama 3. Ketiga apa? Yang 4, tips menghindari perilaku bully.
yang nomor 1 bisa di sini, kelompok 3, 4 bisa di sana, kelompok 2 juga bisa di sini. Yuk, silakan ditempel di tempat yang sudah ditentukan. Terus sudah saya tadi kasih isolasi ya, tidak usah tinggi-tinggi biar juga bisa dibaca. Silakan. Melani bisa di pojok sana. Nathan, Joshua bisa di sana. Saya minta kalian untuk keliling dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1, 5 menit, putar dan sebagainya ya. Saya pikir cuma butuh 3 kali putar karena kelompok 1 hanya butuh ke 2, 3, dan 4. Kelompok 4 juga sama, butuhnya hanya 1, 2, dan 3. Kalian baca, terus kalian pelajari apa sih yang bisa kalian pelajari dari apa yang sudah ditulis oleh kelompok yang lain. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, yuk silakan ke kelompok-kelompok yang lain untuk belajar. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, sekarang saya minta kalian setiap kelompok perwakilan 1. Misalnya kelompok 1, perwakilan 1, sampaikan apa yang kalian dapat dari berkeliling ke kelompok yang lain. Nanti kelompok 2 juga sama, sampaikan apa yang kalian dapat dari kelompok yang kalian sudah lakukan video shoppingnya. Terus 4 juga sama. Oke, siapa yang mau mulai duluan? Saya. Oke, silakan. Yang saya tangkap dan resapi di kelompok sebelumnya adalah yang ini Pak. Ya. Yang bentuk bully. Ya, silakan. Ada bully yang secara verbal, yang bully yang dalam bentuk umpatan ke orang gitu, yang bisa
menyakiti perasaannya, terus kan itu kayak sakit sekali rasanya kalau digituin kan Pak, sampai teringat sampai kapan dulu pasti kalau dikata-kata kayak gitu kan. Terus yang kedua yang secara fisik, nah apalagi yang fisik pasti ya orangnya bakalan trauma pasti kalau dibully secara fisik kayak dipukul atau kayak dicambak, pasti menyakiti juga Pak. Ini ada Sosial. kemudian secara cyber atau sosial itu menurut saya lebih menyakitkan juga kayak kayak sosial media kan luas banget tuh Pak. Ya misalnya kita ada orang yang benci sama kita terus kita kayak disebarin hoax atau apa dengan kita terus kita sendiri yang menanggungnya kan tidak enak gitu Pak. Kalau bahasanya apa namanya? Karakter assassination. Pembunuhan karakter ya. Oke. Siapa namanya? Iwan, kalau verbal sama fisik, kalau menurut Iwan lebih menyakitkan yang mana? Fisik. 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 Yang dapat ya soalnya Pak karena dia kan udah dapat fisik. Ditonjok. Tadi sudah Saudara. Nah, fisik itu dapat verbal juga, mungkin nggak aja kayak Oke. Ya terus ada yang bisa buka sedikit sama anak saya. Ya. Mungkin karena kan banyak kita kadang nggak nyadar kalau kita tuh juga sebenarnya melakukan bullying. Salah satu contohnya kita ngindek sama bapak. Bapak bisa contoh Pak Lani atau Pak Lani. Terus juga salah satu contoh dari bullying juga. Jadi ya hati-hati aja karena buat jangan karena dari ucapan kita tanpa sadar bisa jadi kita nyakitin orang. Jadi hati-hati menggunakan. Iya. Ini bener nih. Kadang-kadang kita bercanda ya. Kita bercanda, tapi yang menerima kadang-kadang tidak bercanda ternyata. Karena menyakitkan. Mohon maaf ya, Pak Kamu tadi kan kayaknya kita happy-happy aja, nggak ada pikiran apa-apa gitu ya. Seolah-olah kita nggak berpikiran apa-apa, nggak ada pikiran untuk mengejek. Tapi belum tentu orang yang menerima itu sama gitu. Yang kita nggak tahu dia lagi ada gangguan psikis, maksudnya mentalnya gitu, makanya enggak. Kan kita hanya ada, oh dia bisa aja kita ada fisiknya, tapi kita nggak tahu mentalnya gimana kan. Jadi Iya. ya. Bagus. Tepuk jempol lagi. Tepuk jempol. Bagus. Ya, luar biasa ya. Jadi bercanda ada batasnya ya. Ada batas-batas di mana kita boleh bercanda, ada batas-batas kita tidak boleh bercanda ya. Dan lihat dulu orangnya ya. Dia lagi senang enggak? Lagi suntuk enggak? Lagi marah enggak? Nanti dia lagi dapat masalah di rumah, terus ke sekolah, terus kita lihatnya bercanda, sensitif, tiba-tiba tonjok-tonjokan nanti bisa itu. Padahal lihat kita enggak. Nah, yuk kita belajar mengenali teman kita ini lagi kondisinya seperti apa sih. Mungkin butuh dihibur, dipuji misalnya, diajak bercanda dulu yang ringan-ringan. Nah, seperti itu. Tadi sampai sana sudah, sini sudah. Oke, Tiffany. Muter aja Tiffany. Oke, nah, siap. Oke, duduk aja lah Pak. Jadi dari ada empat pengertiannya di sini kan lebih ke dampak bullyingnya sih. Oke, dampak bullying. Kalau Fani lebih dapatnya di nomor 2 sama nomor 3. Oke. Kalau nomor 1 sama nomor 4 itu kayak kalau tentang prestasi kayaknya nggak semua orang sih jatuh. Ada sebagian kayak bodo amat gitu. Tapi lebih kedua sama yang ketiga, apalagi yang terkena tekanan psikisnya, kejiwaannya. Itu kan pasti kalau orang yang dibully itu kan pasti kayak cemas nih, apalagi anak-anak sekolahan kan, nah dulu pasti lebih ke anak sekolahan. Kadang saking cemasnya setiap masuk ke kelas melihat temannya ngebully lagi, jadi takut kayak aduh nggak nyaman nih mau pulang. Jadi kayak nggak ada rasa ingin mau sekolah. Itu lebih ke Fani loh ya, saya kan dulu SD banyak sekali temannya Fani kayak gitu. Terus sama kayak pergaulan sosialnya dia jadi lebih kayak tertutup, nggak mau bersosial media, nggak mau bagi-bagi nomor WA, jadi kayak dia nggak bisa bersosialisasi sama teman-temannya. Kalau sedangkan dia punya lingkungan sekitarnya itu suka ngebully kayak gitu sih. Kalau Tiffany dulu pernah mengalami, maksudnya mengalami nggak mau sekolah nih mah karena enggak sedih saya enggak kalau enggak sekolah itu enggak, soalnya papa pernah bilang kalau misalnya kamu lagi ngadepin masalah, apalagi kayak ngebully gitu,
ya lanjutin aja, soalnya katanya kalau kita takut ya apalagi sampai nak muncul di lingkungan yang suka membuli, tapi kita tahu kita kayak lemah, oh makin dibully, jadi gitu gara-gara tahu kan kita sedikit diginiin, oh mental udah Tapi kalau Tiffany pernah dibully? pernah. Bullyingnya itu yang bukan tentang apa sih, lebih ke teman gitu. Saya kan dulu Fanny tuh banyak ke teman. Nah mungkin ada yang kayak nggak suka gitu kan, Fanny banyak ke teman, dia ada teman, jadi kayak ngumpulin orang-orang yang emang nggak suka Fanny dari hal kecil gitu. Jadi satu jadi buat melawan gitu. Ya. Jadi repot ya, kita nggak punya temen dibully, punya teman banyak dibully, Sering masalah. miskin dibully, kaya pun juga dibully. Ya nggak ada, kayaknya nggak ada bedanya ya. Ya, sama aja. Kita aja yang jadi orang harus pintar-pintar bawa diri, pintar-pintar bawa diri seperti apanya Tiffany tadi sampaikan. Ya harus berani, harus kuat. Salah satu solusi mengatasi bully ya harus lawan. Nggak bisa kita biarkan saja. Oke, iya, memang tidak bisa hilang ya, sama seperti kejahatan di dunia memang nggak bisa hilang. Tapi katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Di luar itu, daripada itu berasal dari si jahat. Ya benar. Harus berani. Sampai kapanpun bully tetap ada. Ya, percaya saya. Sampai kapanpun bully tetap ada. Tapi bagaimana kita melawan bully itu yang penting. Apakah kita mau jadi pelaku atau mau jadi pembela? Beda. Misalnya Aaron lihat temennya dibully, masa dibiarkan saja? Stop dong. Karena memang seperti tadi Aaron bilang, tidak bisa dihentikan, tetap akan ada. Orang-orang seperti itu macam-macam itu makanya. Tapi kita bisa punya pilihan. Kita kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kita. Tapi kita bisa cegah burung hinggap di kepala kita. Misalnya terbang rendah, kan kita bisa gini, yang nggak hinggap. Tapi kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa membuktikan bully di dunia, memang tidak bisa. Tapi kita bisa stop, saya nggak mau ikut-ikutan. Kalau saya lihat, saya stop. Oke, selanjutnya kita akan saya bagi kertas post-it. Setelah kalian berdiskusi tadi, kira-kira nih langkah tindak lanjut kalian dalam mengatasi bully sebagai seorang siswa sih, apa sih rencana kalian? Misalnya ke depan kalau saya lihat orang dibully akan saya stop misalnya, atau saya berjanji misalnya kalau kalian pernah melakukan bully, saya berjanji ke depan tidak akan melakukan bully. Karena saya tahu bully itu menyakitkan baik secara fisik maupun psikis. Itu contoh dari saya. Tapi saya pikir kalian akan punya banyak rencana ke depan apa yang harus kalian lakukan terhadap perlawanan kita terhadap bully. Paham? Oke. Kita bagi ya. Warnanya sama enggak apa-apa ya? Pink. 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 Kuning. 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 Oke, silakan diisi. Apa namanya ini? Apa namanya ini? Fit. 4 ya. Warna hijau. Silakan ditulis rencana tindak lanjut kalian setelah mengalami selama mengikuti kegiatan yang dipastikan apa? Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa rencana depannya?
rencana. Harus begini. Oh ya boleh. Sebenarnya ada otaknya kepala. Ini saya kembali nih Pak. Apa? Kembali. Yang lengket di belakang ya. Yang lengket di belakang lah. Nanti ditempel nggak bisa kebaca. Suaranya, coba kita capek sekali. Kalau sudah di depan ada pohon rencana, kalian bisa tempel di pohon rencana kalian, apa namanya post kalian di pohon rencana. Oke, yang sudah silakan. Boleh minta lagi kan nggak kelihatan di sini. Silakan Jos. Oke sudah. Oke terima kasih yang sudah. Saya akan coba bacakan ya. Beberapa aja, tidak semuanya. Misalnya satu, apa namanya ini saling mengasihi, terus tidak akan membuli dan akan selalu menjadi orang baik. Keren ya? Tidak akan membuli dan akan menjadi orang baik. Mantap ini. Ini kan ini. Ini kan ini. Iya. Luar biasa. Saya harus apa ini? Memecah rantai bully loh. Luar biasa. Terus ada yang bahasa Jawa ini ya. Stop bully, mending turu ya. Siapa ini? Saya. Tahu mending turu tahu ya? Tahu. Mending tidur ya. Daripada bully orang, nyakitin orang, mending tidur aja ya. Stop bully, stay love you. Luar biasa. Oke, yang terakhir kita akan coba kampanye bully ya. Jadi setelah ini saya akan minta kalian untuk bikin poster. Nanti akan saya bagi laptopnya. Kita akan bikin poster ajakan untuk stop bully yang nanti bisa di posting di medsos kalian dan juga bisa di print. Nanti kita akan tempel di mading-mading supaya kawan-kawan kalian dari kelas-kelas yang lain juga bisa baca dan menghentikan perilaku mereka yang membuli. Oke, saya akan bagi kelompok satu. Siapa yang mau perhatikan? Oke. Kelompok dua. Siapa mau perhatikan? Oke. Kelompok berapa ini? Siapa yang mau perhatikan? Bisa dibuka? Kalian download, terus kalian nanti bisa bagi di medsos kalian. Nanti terus juga kirim ke saya
via link aja nggak apa-apa. Nanti biar saya bantu print, terus saya bantu juga tempel di mading sekolah. Oke, kita kembalikan ke kursi yang awal. Kita kembali lagi. Kita akan mengakhirinya, tapi sebelum mengakhirinya kita akan mengutarakan bagaimana kita lakukan. Saya meminta kalian perwakilan siapa yang mau menyimpulkan nih pelajaran dari awal sampai akhir, kesimpulannya apa yang kita dapat. Melani mau menyimpulkan? Bisa? Bisa. Oke, silakan Melani berdiri. Silakan. Menurut saya kesimpulan yang saya dapat hari ini tuh bully itu sama sekali tak ada dampak positifnya ya. Jadi saya jadi sadar banget kalau ngebully walaupun kita mungkin niatnya bercanda, tapi sebenarnya dampaknya tuh besar buat orang lain. Jadi jangan ngebully. Ya, terima kasih Elani. Oke, penguatan dari saya. Dampak bully itu tidak hanya hari ini, tidak hanya hari ini atau besok atau 1 minggu atau 1 bulan, panjang sekali. Tadi Nathan sudah sampaikan 4 tahun yang lalu aja dia masih ingat kejadiannya. Dan saya pikir nanti sampai kalian dewasa pun kalian akan tetap ingat sebagai pelaku maupun sebagai korban. Jadi penutupnya adalah stop bully, tidak usah menghina, tidak usah menyakiti, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun cyber. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Kita akan akhiri. Nah, nanti setelah ini akan saya kirim daftar evaluasi tentang pengetahuan kalian apa yang sudah dapat. Nanti kalian jawab di Google Form. Hari ini misalnya cyberbully adalah sesuatu yang dilakukan di HP misalnya, betul atau salah? Nanti kalian jawab. Fisik yang termasuk bully fisik adalah tonjok teman misalnya, setuju atau enggak? Nah, untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kalian kita pelajari hari ini, nanti ada checklist di Google Form. Minta tolong nanti segera diisi dan dikirim balik ke saya. Untuk penutup, siapa yang mau pimpin dalam doa? Joshua? Ya Pak. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan akan Tuhan pada hari ini untuk selesai pembelajaran kami Tuhan. Terima kasih kami pelajari Tuhan dapat kami cerdas dan baik juga dalam melalui pembelajaran bully Tuhan. Kiranya Engkau menolong terus kami agar kami tidak membuli sesama kami ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Terima kasih. Coba saat ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Sertai kami di rumah dengan selamat Tuhan. Satu sekarang apapun. Dalam Tuhan Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hari ini Tuhan.